warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Saya sebagai moderator yaitu Fitri Esyaturahmi dan partner saya yaitu Saya sebagai narasumbernya Sri Rahayu Putri. Kak Putri ini dari mahasiswa mana nih? Coba boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya dari mahasiswa UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ngambil jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, sekarang lagi di semester berapa Kak Putri? Sekarang udah di semester 2. Ntar lagi semester 3. Ya. Doanya teman-teman, semoga dilancarkan UAS-nya untuk melanjutkan semester 3. Amin. Semoga nggak ngulang ya Putri. Amin. Nah, selanjutnya kita ada topik menarik nih yang akan kita bahas untuk podcast kali ini, yang berjudul tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Di sini saya dan Putri akan membahas 4 topik, teman-teman. Yang pertama itu ada pengenalan demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Nah, yang kedua, kondisi demokrasi antara idealisme dan realita. Dan yang ketiga, sistem hukum di Indonesia. Yang keempat, membandingkan idealisme konstitusi dengan realita pelaksanaannya di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas 4 topik ini, saya pengen tahu nih pendapat Putri tentang topik yang akan kita bahas tadi. Topiknya itu bagaimana, apakah menarik atau gimana? Topik yang kita bahas pada hari ini nih sangat menarik, cukup menarik bagi saya karena ini tentang pendidikan kewarganegaraan, di mana kita kan tinggal di negara Indonesia nih Kak. Ya. Negara di Indonesia kan, kita tuh negara demokrasi kan. Di Indonesia kita tinggal di negara demokrasi. Nah, menurut saya itu, apalagi dengan judul kita yang kita bahas itu tentang kritik terhadap implementasi demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Nah, itu cukup menarik bagi saya. Nah, berarti ini topiknya sangat menarik ya untuk kita bahas dan untuk kita ulik secara lebih kritis. Seperti apa sih demokrasi di Indonesia pada saat ini dan gimana implementasinya gitu kan Kak Putri? Iya, kita membahas tentang kondisi Indonesia saat ini, bagaimana, apakah ada tantangan atau sistem-sistemnya berubah gitu. Baiklah, kita langsung saja ya masuk ke pertanyaan pertama. Jangan lupa tonton sampai akhir. Ya, jangan lupa tonton sampai lupa akhir ya. Podcastnya ini sangat menarik dan mungkin juga bisa untuk diambil hikmahnya untuk teman-teman semuanya. Nah, kita masuk ke topik pertama, yaitu saya mau nanya nih, bagaimana penjelasan menurut Kak Putri tentang demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita? Secara garis besar kita tahu bahwasanya akhir-akhir ini demokrasi di Indonesia lagi panas-panas dan booming-boomingnya gitu. Seperti kita merasakan di Riau itu sangat panas ya Kak. Karena matahari satu matahari untuk satu orang itu panas sekali. Panas banget. Baiklah, sekarang kita akan membahas apa yang seperti yang dibilangkan sama Kak Ai tadi, yaitu yang pertama itu kita menjelaskan tentang persoalan demokrasi di Indonesia antara idealisme dan realita. Nah, pembahasan kita itu yang semana kita tahu itu demokrasi itu adalah sistem pemerintahan di mana berada di tangan rakyat, baik itu secara langsung maupun secara melalui perwakilan yang kita pilih dalam pemilihan umum, kayak pemilu nih Kak. Kayak pemilu kan kita harus memilih pemimpin yang adil,
yang bijaksana, yang tegas terhadap rakyatnya. Kalau kita tidak memilih pemimpinan seperti itu, gimana jadinya kondisi rakyatnya nanti? Kacau sih. Banget, kacau banget. Nah, dalam demokrasi di Indonesia itu ada juga loh Kak perbedaannya itu antara idealisme dan realita. Nah, itu kan tadi ada perbedaannya tuh Kak Putri. Ya, Coba ada. menurut Kak Putri apa sih perbedaan dari yang disebutkan tadi gitu? Perbedaan yang saya sebutkan tadi itu kan ada realita dan idealismenya ya kan. Ya. Perbedaannya itu yang pertama idealisme. Idealisme itu mencakup kedaulatan rakyat. Maksud dari kedaulatan rakyat itu KAI memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang adil, ya, yang seperti yang saya bilang tadi tuh. Nah, sistem demokrasi di Indonesia itu atau sistem pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat. Nah, yang kedua itu ada kesetaraan dan keadilan. Kesetaraan dan keadilan itu seperti yang kita memiliki hak yang sama dalam pendidikan, kehidupan sosial, dan diperlakukan dengan adil dalam proses peradilan hukum. Banyak nih Kak, sekarang itu misalnya sebanyaknya korupsi. Nah, itu ada yang tidak dilanjutkan untuk dalam kekuasaan hukum nih misalnya. Ya. Nah, kayak gitu, banyak banget korupsi. Itu berarti namanya tumpul ke atas, tajam ke bawah ya. Iya. Berarti. Nah, ada pula realita. Realita itu Kak seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang masih menjadi masalah serius nih di Indonesia pada saat ini. Kenapa adanya korupsi? Korupsi itu kita mikirnya karena orang yang udah dapat jabatan tinggi maka dia akan semena-menanya Ya, dengan jabatan tinggi dia itu. Berarti artinya pejabat tersebut tidak puas dengan hasil kerjanya, jadi dia pengen nambah-nambah terus gitu ya. Nah, adapun dengan penyalahgunaan kekuasaan mungkin ada juga yang menyalahkan kekuasaan, mungkin entah itu dia secara sengaja atau tidak sengaja, dan itu kita tidak tahu ya Kak. Nah, yang kedua itu ada tentang perbedaan ekonomi dan sosial yang lebar, yang sangat lebar perbedaan ekonomi dan sosialnya. Kayak seorang direktur perusahaan yang memiliki gaji yang lebih tinggi daripada pekerja pabrik, ya gitu ya Kak. Iya. Nah, Ini ada nih misalnya contoh kayak guru honorer itu kan iya. padahal guru tersebut sudah untuk mencerdaskan anak bangsa, tapi gajinya tidak sesuai dengan apa yang dia ajarkan. Untung aja guru ini ikhlas gitu. Coba kalau tidak. Nah, begitu perbedaan antara idealisme dan realitanya KAI. Namun sekarang saya akan membahas lagi lebih jelasnya lagi, yaitu setelah Perang Kedua pada tahun 1939 hingga 1945, berbagai negara yang muncul di Asia dan di Afrika, di antaranya itu memiliki perbedaan nih KAI, di antara munculnya yang di Asia dan di Afrika itu. Perbedaannya itu apa ya? Yaitu perbedaan kebudayaan, geografis, dan perkembangan sejarah dalam perkembangannya itu. Nah, selanjutnya demokrasi di Indonesia itu pada umumnya ya Kak Ai, mayoritasnya itu yang beragama Islam. Nah, ada juga yang beragama non-Islam, akan tetapi mayoritasnya itu kebanyakan yang beragamanya Islam. Nah, penduduk di Indonesia itu mulainya merdeka itu dengan sistem parlementer. Sistem parlementernya itu awal dari setelah merdeka, itu dibentuk dengan sistem parlementer. Nah, seiring jalannya waktu itu, sistem parlementer itu diubah menjadi sistem presidensial.
Nah, sistem presidensial itu kenapa diganti dari parlementer ke presidensial? Alasannya itu karena sistem parlementernya itu tidak sesuai lagi dengan dasar pemerintahan yang telah ditetapkan dari awal. Makanya diubah jadi sistem presidensial. Dan selanjutnya dari sistem presidensial itu berubah lagi menjadi sistem demokrasi terpimpin sampai saat ini. Dan itu alasannya itu salah satunya ketidakstabilan politik. Contohnya itu seperti isu korupsi nih Kak, yang tadi udah kita bilang, isu korupsi, konflik terkait pilpres, nah gitu Kak. Nah dulu itu Soekarno itu memandang demokrasi terpimpin itu sebagai sistem yang telah ideal karena dia itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dan lebih efektif dalam menghadapi tantangan nasional pada masa itu. Kan banyak nih Indonesia dari dulu sampai sekarang lah banyak masalah dan tantangan-tantangan yang ingin kita capai, tapi ada hambatan-hambatan yang lain gitu Kak Ai kan? Ya, karena itu banyaknya korupsi di Indonesia salah satunya. Salah satunya itu yang paling banyak. Ya. Dan paling susah untuk diberantas. Binasakan. Iya. Nah, tadi kan Kak Putri sudah menjelaskan nih, banyak sekali penjelasan Kak Putri. Selanjutnya kita akan nanya nih tentang bagaimana sih kondisi demokrasi antara idealisme dan realita itu? Kondisi demokrasi pada saat ini yaitu masih menghadapi perbedaan signifikan. Signifikan itu perbedaan kayak perbedaan ekonomi, sosial, dan lain-lainnya, masih banyak lagi. Idealisme itu mencakup nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai demokrasi. Nah, seperti keadilan, kebebasan, partisipasi aktif masyarakat. Nah, dengan realitas saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi atau mencerminkan nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam idealisme tadi. Seperti kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih lebar pada saat itu hingga sampai hari ini. Nggak pada saat itu saja Kak. Iya, hingga saat ini berarti ya. Hingga saat ini. Dan mungkin akan hingga saat tahun-tahun depannya. Kita nggak tahu sampai Ya. kapanpun. Berarti kondisi demokrasi pada saat ini itu masih menghadapi tantangan yang mencakup nilai-nilai ya Kak Putri. Iya, masih banyak tantangannya itu yang mencakup nilai-nilai. Kalau gitu cobalah sebutkan contoh tantangan-tantangannya itu apa aja. Misalnya dari kasus-kasus apa aja yang pernah Kak Putri dengar atau yang pernah Kak Putri baca gitu. Tantangannya itu seperti kita sebagai rakyat Indonesia nih, kurangnya mendapatkan keadilan. Ya. Nah, dari mana aja. Koknya merasa kita tuh kurang dapat keadilan, terus hak kita itu belum terpenuhi. Nah, Lagi-lagi karena salah satunya mungkin karena korupsi tadi. karena korupsi itu. Makanya ada kesenjangan ekonomi dan sosial yang masih banyak lebar. Nah, begitu Kak Ayu. Nah, demokrasi di Indonesia itu gimana sistem hukumnya Kak Putri? Sistem hukum demokrasi di Indonesia itu Kak ada 3 komponen ya. 3 komponen yang besar yang masih berlaku sampai saat ini. Yang pertama itu ada hukum yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, dinamakan itu hukum tertulis. Yang kedua itu ada hukum yang terbentuk melalui putusan pengadilan atau hakim. Itu dinamakan jurisprudensi. Yang ketiga itu ada hukum yang terbentuk melalui kebiasaan
yang terjadi di masyarakat dinamakan hukum adat dan hukum kebiasaan. Nah, KAI ini ada juga lagi nih, hukum dijabarkan dalam 3 komponen utama. Yang pertama itu ada struktur hukum. Struktur hukum itu seperti pengadilan. Nah, yang kedua itu ada substansi hukum. Substansi hukum itu seperti aturan, norma-norma yang menjadi pola perilaku masyarakat, baik dalam bentuk hukum material. Nah, ada juga yang ketiga itu budaya hukum nih. Budaya hukum itu seperti sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dan pelaksanaannya. Nah, begitu Kak sistem demokrasi di Indonesia hingga saat ini, Kak Ai. Sistem hukum. Ya, tadi sistem hukum. Nah, berarti itu ya sistem hukum di Indonesia pada saat ini. Nah, itu sistem hukumnya dari dulu apa baru-baru ini tuh? Tadi saya udah bilang itu tuh sistem hukum yang sampai saat ini. Tapi kita belum tahu itu masih ada perubahan lagi mungkin. Nah, setahu saya emang seperti itu dari dulu hingga sampai saat ini. Entah nanti kalau misalkan ada perubahan seperti ganti presiden, ganti hukumnya gitu ya. Jadi sistemnya gitu. Entah ada sesuatu yang membuat hukum itu diganti gitu. Nah, namun Kak Putri, apa sih perbandingan dari idealisme konstitusi dengan realita pelaksanaannya di Indonesia itu sendiri? Perbandingannya, idealisme konstitusi di Indonesia itu lebih mengedepankan demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Nah, bisa kita bedakan nih Kak Ai tentang idealisme konstitusi dan realitanya pelaksanaannya itu. Nah, kalau idealisme konstitusinya itu seperti menjamin hak asasi manusia, prinsip demokrasi, menegakkan prinsip demokrasi, menjamin kesetaraan dan keadilan, mengatur pembagian kekuasaan yang seimbang. Nah, adapun realita pelaksanaannya itu seperti penegakan hukum yang belum sepenuhnya berjalan dengan efektif. Demokrasi masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu ada kasus pelanggaran HAM, atau hak asasi manusia masih terjadi. Nah, begitu perbandingannya Kak Ai yang saya jelaskan tadi. Nah, dari perbandingan yang Kak Putri jelaskan tadi, saya sempat tertarik dengan hak asasi manusia tadi. Nah, itu contohnya seperti apa, Kak Putri? Hak asasi manusia. Nah, kita kan sebenarnya sebagai rakyat di Indonesia itu mempunyai hak ya. Mempunyai hak. Namun kita sebagai rakyat itu belum sepenuhnya hak kita itu diberikan kepada kita. Nah, maka dari itu seharusnya hak orang lain, hak kita gitu. Jangan mengambil hak orang lain untuk kita. Nggak boleh itu sebenarnya. Iya, itu sangat tidak boleh. Bukan sebenarnya, emang tidak boleh. Tidak boleh, karena itu sudah termasuk dosa. Nah, dari pembahasan kita tadi, itu kan udah banyak tuh yang Kak Putri jelaskan tentang demokrasi di Indonesia ini. Nah, jadi kesimpulannya apa nih Kak Putri? Kesimpulan yang kita bahas hari ini yaitu demokrasi di Indonesia itu secara ideal mengacu pada sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu berada di tangan rakyat dengan prinsip partisipasi politik yang setara, transparan, akuntabilitas, serta hak asasi manusia. Nah, demokrasi Pancasila itu sebagai menekankan nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan sosial, keberagaman, musyawarah, dan persatuan. Maka dari itu sistem ini dianggap paling ideal untuk menjaga harmoni dalam keberagaman.
Kalau tidak ada nilai-nilai Pancasila atau sistem kekuasaan sistem pemerintahannya itu, kalau tidak dipegang rakyat itu, kita tidak tahu. Jadi seorang itu cuma tahu orang yang mengatur demokrasi, orang atasan kita. Jadi kalau misalnya kita tidak tahu sebagai rakyat, maka gimana kita menjaga keharmonisan dan keberagaman di Indonesia ini? Ya kan Kak Ai? Nah, maka dari itu kita harus tahu juga bagaimana sistemnya, bagaimana perbandingan demokrasinya di Indonesia itu seperti apa. Nah, ya itu juga salah satu agar kita tidak tidak disemena-menakan oleh orang lain gitu ya. Nah, kalau refleksinya apa nih Kak Putri? Refleksi tentang materi kita itu, perjalanan demokrasi di Indonesia memperlibatkan bahwa idealisme demokrasi belum sepenuhnya terwujud dalam realita. Sistem demokrasi memang telah memberikan ruang partisipasi untuk rakyat, tetapi banyaknya hambatan-hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan, yaitu seperti hambatan struktural dan kultural nih. Nah, demokrasi itu seperti kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dari itu kita harus biar Indonesia ini maju, kita harus memberantaskan semua hambatan-hambatan yang untuk menghalangi tujuan utama kita gitu. Nah, makanya kita itu harus cerdas biar kita bisa memberantas semuanya. Dan kita belajar. Dan nggak boleh tidur waktu belajar. Nah, Kak Putri ini nyindir siapa ini? Nyindir, karena saya pernah kayak gitu. Oh, ternyata ketika saya belajar, saya di pondok kayak gitu Kak. Kalau misalnya ada belajar, kalau tidur ya ada juga tidurnya. Karena namanya manusia ya ada istirahatnya. Kalau diturutkan untuk belajar terus, kasihan badannya. Nah, begitu Kak, materi kita pada hari ini yang kita bahas telah selesai. Oke, baik Kak Putri. Berarti podcast kita cukup sampai di sini saja ya, teman-teman. Sampai sini saja. Ya. Karena udah sangat lama kita berbicara tentang demokrasi. Nanti takutnya lama-lama banyak juga ininya. Ditonton sampai habis ya. Jangan lupa lihat kami yang cantik-cantik ini. Sekian podcast dari kami. Kalau saya selaku moderator minta maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye. Anjay.